aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Ya baik. Pada diskusi kelompok pada siang hari ini, kita dari kelompok 2 akan sedikit mendiskusikan tentang logam non ferro. Nah, di sini bisa di next. Nah, di sini kita mendapatkan referensi dari buku yang pertama di buku Introduction to Material Science for Engineers. Terus yang kedua di sini kita mendapatkan referensi dari material teknik atau buku material teknik, program studi teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Ya, langsung saja. Nah, di sini pengertian logam non ferro. Apa itu logam non ferro? Jadi, logam non ferro atau logam bukan besi adalah yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Logam non ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan, kecuali logam non ferro murni, platina, emas, dan perak tidak dipadukan karena sudah memiliki sifat yang baik. Misalnya, ketahanan kimia dan daya hantar listrik yang baik serta cukup kuat sehingga dapat digunakan dalam keadaan murni. Tetapi karena harganya mahal, ketiga jenis logam ini hanya digunakan untuk keperluan khusus, misalnya dalam teknik proses dan laboratorium, di samping keperluan tertentu seperti perhiasan dan sejenisnya. Lalu, nah, meskipun paduan besi digunakan di sebagian besar aplikasi logam di cursewa desain teknik, paduan non-ferrous memainkan peran besar dan sangat diperlukan dalam teknologi kami, dan dapat daftar paduan non-ferrous panjang dan rumit. Kita harus daftar singkat keluarga utama pada panduan non-ferrous dan about atribut utamanya. Paduan aluminium terkenal karena kepaduan terendah dan ketahanan korosi konduktivitas listrik, kemudahan fabrikasi, dan tampilannya juga menarik fitur. Karena fitur-fitur ini, produksi aluminium dunia secara kasar 2 kali lipat antara tahun 1960-an dan 1970-an. Selama tahun 1980-an dan 1990-an, permintaan untuk aluminium dan logam lainnya meruncing karena meningkatnya persaingan dari keramik, polimer, dan komposit. Namun, pentingnya aluminium di dalamnya, keluarga logam telah mengangkat karena kerapatannya yang rendah, yang juga merupakan faktor kunci dalam. Next. Nah, lalu di sini ada kelompok logam non ferro. Di sini, logam non ferro juga digunakan untuk campuran besi atau baja dengan tujuan memperbaiki sifat-sifat baja dari jenis logam non ferro berat yang sering digunakan untuk paduan baja antara lain nikel, kromium, molybdenum, wolfram, dan sebagainya.
Sedangkan dari logam non-ferro ringan antara lain magnesium, titanium, kalsium, dan sebagainya, logam non-ferro dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, logam ringan. Misalnya aluminium, magnesium, titanium, kalsium, kalium, natrium, barium, dan sebagainya. Yang kedua, logam berat. Contohnya nikel, kadmium, tembaga, timah putih, seng, dan sebagainya. Yang ketiga, logam mulia. Contohnya emas, perak, dan platina. Yang keempat, logam refraktif atau logam tahan api. Di sini misalnya ada wolfram, molybdenum, titanium, dan zirconium. Dan yang terakhir atau yang kelima di sini ada logam radioaktif. Contohnya ada uranium, plutonium, dan radium. Bisa di next. Ya, mungkin tadi ada sedikit catatan dari referensi yang kita ambil di buku-buku tadi. Baik, sekarang kita berdiskusi tentang apa tadi, logam non-ferro. Untuk teman-teman atau kawan-kawan, mari kita berdiskusi apa tentang logam non-ferro ini. Silakan. Jadi sebenarnya sifat dari logam non-ferro itu nggak bisa kita gunain sendiri gitu ya, kecuali tadi tuh yang udah disebutin logam non-ferro murni. Jadi dia emang harus jadi campuran untuk bahan lainnya. Jadi pada intinya tuh sebenarnya logam non ferro ini sebenarnya logam pure logam atau memang ada campurannya. Coba teman-teman ada bisa jawab gak? Ini dulu nih. Soalnya Ya. tadi tuh ada kaitannya dengan emas gitu. Emas kan ada campurannya. Kalau dia nggak ada campuran kan lembek gitu. Gimana coba? Ya. Jadi tadi yang dapat saya sedikit perhatikan ya dari kata-kata Putri itu, tadi kan logam non ferro ini mungkin bukan dari bahan utama nggak sih, tapi sebagai campuran gitu di setiap logam-logam yang lain gitu tuh. Jadi kalau misalkan kita nih mau bikin emas gitu, kita harus membutuhkan logam non ferro ini berapa persen gitu. Kalau misalkan kita ingin membuat aluminium, sebaliknya kita butuh berapa persen gitu. Apa gimana itu? Soalnya mungkin ada referensi lain. Dari Putri. Iya, soalnya ada referensi lain nih yang gue baca gitu kan. Jadi sifat material mekaniknya si logam non-ferro ini memang gak bisa digunakan gitu aja. Jadi dia emang harus jadi bahan campuran dari material lainnya gitu. Terus juga, tapi ada kecualinya, kecuali logam non-ferro murni. Nah, si logam non-ferro murni ini itu emas, perak, yang tidak perlu dipadukan karena sudah memiliki sifat yang memenuhi standar material. Oh gitu. Berarti kalau misalnya gitu, sekarang kita masuk ke dunia keelektronan nih, relevansi dari non ferro itu ke dalam dunia elektronya itu apa gitu? Memang sebagai material bahan dasar ya. Cuman di bagian mana nih kita bisa menemukan logam non ferro ini? Apakah di bagian solder atau apa nih? Ini saya masih belum, karena kita bahas ini dulu ya, apa nih dasar-dasar dulu ya, sebelum kita melejit ke atas gitu, biar lebih enak juga kita mencernanya gitu secara sistematis. Mungkin teman-teman ada yang bisa menyampaikan pendapatnya gitu. Mungkin kalau logam non ferro ini ya, kalau pengaplikasiannya di jurusan kita nih, ke elektroan gitu, mungkin bahan yang digunakan non ferro ini ada di tembaga gitu, karena
tembaga ini campurannya ada besi dan juga ada apa ini? CU itu apa tuh? Saya nggak tahu tuh. Mungkin itu. Karena tembaga juga ada campuran besinya dan bisa mengantarkan panas listrik gitu. Kalau Oke, oke. pengaplikasiannya di dunia kita gitu, dunia teknik elektro. Oke, bener. Masuk. Betul. Berarti iya CU juga tuh sih. Oh, Betul baik. sih. tembaga, guys. Izin menambahkan tadi dari saudara Rian ya, pengaplikasian logam non ferro ini di jurusan kita atau biasa di teknik elektro ini bisa dilihat dari kabel listrik, tembaga dan aluminium kan. Terus ada PCB, printer circuit board. PCB papan sirkuit cetak yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronika. PCB biasa terbuat dari bahan non ferro seperti fiberglass dan diberi lapisan tembaga pada permukaan. Lalu di sini yang ada lagi transmisi daya. Logam non ferro juga digunakan dalam sistem transmisi daya listrik. Kabel transmisi listrik yang menghubungkan pembangkit listrik dengan membeli listrik biasanya terbuat dari aluminium karena bobotnya yang lebih ringan dan biayanya yang lebih rendah. Terus ada kontak listrik, pendingin, kemasan. Itu yang dapat saya baca gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Oh iya, mau nanya lagi nih. Karena kan pada dasarnya kan material-material dalam elektro itu kan banyak ya kan. Ada namanya keramik, ada namanya polimer segala macam. Itu kita nih kalau berbicara tentang apa namanya non ferro ya. Di non ferro itu apakah lebih baik? Mungkin ini mungkin saya mau bertanya tentang pendapat teman-teman aja ya. Dari bahan-bahan yang memang tadi disebutkan itu, apakah eh, si logam ini merupakan bahan yang memang cukup baik gitu untuk mengantarkan arus atau memang ada yang lebih baik lagi gitu di antara bahan-bahan yang tadi gitu. Contohnya misalkan seperti besi, kenapa nggak kita langsung pakai besi aja gitu kan? Kenapa harus pakai logam dan non logam? Mungkin seperti itu sih. Mungkin saudari Fitri bisa menjawab nih. Oke, mungkin gue mau berpendapat sedikit ya. Eh, Mungkin di sini lebih terkendala ke banyaknya ketersediaan dari material tersebut dan juga harga dari material tersebut gitu. Karena kalau misalnya kita pakai besi murni, kayak cuma untuk bikin eh, kabel, itu mungkin bakal jadi tinggi gitu harganya untuk bahan material itu sendiri. Iya, iya juga ya betul ya. Karena melihat dari tapi tembaga juga mahal loh sekarang. Kayaknya mungkin tembaga dengan besi malah lebih mahal tembaga ya nggak sih? Atau mahal besi? Ya, izin berpendapat. Sedikit berpendapat ya dari pernyataan dari eh, siapa teman Agung ini. Jadi kalau misalkan kita berbicara tadi
tentang kelistrikan, berbicara listrik dan tembaga gitu. Besi, listrik, besi dan tembaga gitu. Misalkan kenapa kita di elektro ini atau di kabel ini kita menyalurkan listrik itu menggunakan tembaga gitu ya. Kenapa nggak besi aja gitu, biar nggak ada campuran ini itu. Kan pada dasarnya besi itu bukanlah logam yang efisien untuk menyalurkan listrik gitu. Meskipun besi merupakan konduktor listrik yang baik, namun konduktivitas listriknya lebih rendah dibandingkan dengan logam non ferro seperti tembaga atau aluminium gitu. Jadi mungkin nggak efisien gitu kalau misalkan listrik itu disalurkannya menggunakan besi gitu. Makanya diciptakannya tembaga gitu agar lebih sama gitu, sama-sama kuat gitu, listrik kuat, si tembaga kuat gitu tuh. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah memberikan Masuk dong. banyak ilmu nih pada diri saya. Mantap. Thank you. Masuk dong. Ya, terima kasih juga kepada semuanya. Baik, mungkin Izin masuk dong kawan-kawan. Ya, silakan Nasruddin. Saya izin bertanya gitu tentang logam non ferro ini sama tembaga. Itu di dalam tembaga itu ada nggak sih logam non ferronya? Ini mungkin sepertinya nih saudara Nasruddin ini tidak menyimak jalannya diskusi pada Enggak, siang hari ini dari awal kayaknya. bukan kayak gitu, saudara. Tadi sinyalnya saya malum kan lagi di kampung, jadi ngelek-ngelek gitu suaranya. Mungkin Oh iya. Mungkin nanti bisa dijelaskan dijelaskan oleh saudara kembali. Rian. Iya. Saudara Rian tadi yang sudah menjelaskan perihal relevansinya si tembaga dengan logam non ferro tersebut. Mungkin bisa langsung dijawab untuk saudara Rian. Iya, aduh, siap. Jadi tadi logam non ferro ya dengan tembaga gitu. Jadi logam non ferro ini tembaga ini termasuk di dalam jenis logam non ferro. Jadi memang tembaga ini campuran dari besi yang tidak murni gitu. Jadi bisa tembaga ini bisa menghantarkan listrik dengan baik gitu. Jadi tembaga ini kenapa bisa dikatakan pengantar listrik yang baik gitu? Karena ada campuran besinya gitu, logam non ferronya, mungkin begitu Nas. Terus apakah jika tidak ada logam non ferro ini Suaranya Nas, mohon maaf. Putus-putus suaranya. Oh, baik. Mungkin saudara Nasruddin terkendala oleh sinyal juga. Tadi pertanyaan dari Nasruddin juga sudah bisa kita diskusikan ya, sudah ada titik terangnya gitu tuh dari pertanyaan dari saudara Nasruddin tersebut. Baik, mungkin diskusi pada siang hari ini oleh kelompok kita cukupkan ya. Boleh. Ya, mungkin bisa kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua. Dengan ini kita tutup diskusi pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.